Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kita boleh ada, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari pada saat pagi hari ini, sebelum kita mengadakan aktivitas kita, kegiatan kita akan merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini Tuhan Yesus memberikan sebuah janji yang luar biasa, yaitu kepada orang-orang percaya. Permintaan yang lahir dari sebuah kesepakatan akan sanggup membuka sumber-sumber berkat dari surga. Yesus berkata kepada kita, kita dapat meminta apapun juga bila kita sepakat dan sehati dalam meminta. Tentunya permintaan adalah yang dilandasi oleh kesepakatan adalah sebuah perpaduan antara individu, dengan segala perbuatan, dengan segala perbedaan, dengan segala apapun juga, dan terikat oleh satu tujuan yang sama yang dinyatakan dalam kesatuan roh. Kalau kita belajar dari ayat ini, kata kesepakatan adalah kesehatian antara hati, kerinduan, harapan, atau suara dari dua orang percaya atau lebih. Ibarat beberapa alat musik dimainkan dalam sebuah keharmonisan, dalam sebuah melodi yang indah. Tidak bisa dalam konser musik piano lebih tinggi, lebih menonjol, trompet lebih menonjol, tidak, tetapi ada keharmonisan. Ini yang namanya ciri khas dari dan yang unik dari sebuah kesepakatan. Kalau kita melihat kata sepakat diambil dari bahasa Yunani, yaitu symphoneo, yang artinya harmonis, yang artinya bersamaan, yang artinya kompak atau setuju. Di dalam simfoni yang indah yang dilantunkan dalam sebuah orkestra tidak berasal dari kumpulan-kumpulan alat musik yang sama, tetapi alat musik yang berbeda, dan mereka bersatu untuk menyuarakan simfoni yang indah. Di dalam hal ini kita belajar kata kesepakatan ini. Ini pesan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita harus sepakat. Sepakat dengan apa? Sepakat dengan Tuhan. Sepakat dengan apa? Sepakat dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca. Pertama, yaitu kesepakatan itu lahir dari diri kita sendiri. Kalau kita melihat Yohanes 17 ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kesepakatan dalam komunitas terkecil adalah kesepakatan yang lahir dari diri kita sendiri. Kalau Tuhan sudah berfirman, Allah berkuasa, Allah sanggup melakukan segala sesuatu, Allah sanggup mencukupi, Allah sanggup memberikan jalan keluar. Itu firman yang ya dan amin. Tetapi kalau di dalam diri kita tidak ada kata sepakat dengan apa yang Tuhan firmankan, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Kata kesepakatan itu harus muncul di dalam diri kita. Kesepakatan itu akan membuat kita melihat jawaban Tuhan, mujizat Tuhan, bahkan terobosan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita, saudaraku, tidak sepakat dengan apa yang Tuhan firmankan, bagaimana kita akan menikmati janji Tuhan? Beribu-ribu janji Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Bagaimana itu akan kita nikmati kalau kita tidak sepakat dengan iman kita, dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita? Biarlah dalam kehidupan kita sepakat dengan apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita.
Apapun kondisi kita, apapun situasi kita, terjepit sekalipun, kalau kita sepakat dengan firman Tuhan, kita akan melihat jalan keluar, kita akan melihat mujizat Tuhan, bahkan terobosan yang daripada Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang kedua, saudaraku, kesepakatan dengan pasangan kita. Matius 18 ayat 19, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dikatakan siapa dua orang dalam dunia ini yang dimaksud Tuhan yang paling dapat bersepakat, ini akan dinyatakan. Contoh kecil adalah suami istri. Ketika suami istri, sebuah keluarga ada pergumulan, ketika suami tidak bersepakat dengan istri tidak bersepakat dengan suami, tidak akan kata sepakat, tidak akan mengalami yang namanya jawaban yang daripada Tuhan di dalam pergumulan keluarga. Demikian juga orang tua tidak sepakat dengan anak-anak, tidak akan terjadi yang namanya jawaban yang daripada Tuhan di dalam komunitas keluarga. Permohonan kita, permohonan keluarga kita akan dikabulkan oleh Bapa di surga dan berakhir dengan keindahan dan kebahagiaan adalah dengan kata apa? Kesepakatan di dalam keluarga. Ada contoh di dalam kesepakatan. Ketika di dalam Samuel 14 ayat 6 sampai 7, di sana dikatakan bagaimana Yonatan dengan bujangnya. Ketika Raja Saul mengalami satu kekalahan, ketika itu mereka mengalami satu kekalahan yang luar biasa dengan bangsa Filistin. Harapan mereka punah. Senjata mereka yang membuat senjata mereka ditawan. Mereka sudah tidak mempunyai senjata lagi. Tetapi ada kata yang luar biasa. Di dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ini adalah perkata iman daripada Yonatan. Dan apa yang dinyatakan oleh bujangnya. Lalu ayat yang ke-7, lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu, sungguh aku sepakat. Ada kesepakatan antara Yonatan dengan bujangnya, yaitu yang pembawa senjata. Dan apa yang terjadi karena kesepakatan ini, mereka mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Ketika sekelilingnya sudah putus harapan, ada dua orang yang bersepakat di sini, yaitu Yonatan dengan bujangnya. Ini yang membawa satu kemenangan. Apa? Kata sepakat. Sepakat terhadap apa? Dua orang sepakat atas firman-Nya. Dua orang sepakat atas apa yang Tuhan firmankan. Dan terjadi terobosan, terjadi kemenangan yang luar biasa. Dan yang ketiga, di kesepakatan juga, kesepakatan dengan jemaat Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita tahu cerita di dalam Kisah 1 ayat yang ke-14 ini. Ketika mereka menantikan Roh Kudus, mereka sepakat. Mereka sepakat akan roh yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan, kehadiran kehidupan mereka. Dan ketika mereka bersepakat, mereka menerima yang namanya penyertaan Allah. Mereka menerima yang namanya terobosan yang daripada Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Mungkin kita dalam sebuah perusahaan, kita mungkin dalam sebuah komunitas yang sedang membutuhkan sesuatu, yang sedang membutuhkan terobosan Tuhan. Mari kita akan bersepakat dengan di mana kita berkomunitas itu dan sedang membutuhkan yang namanya jalan keluar. Kalau kita ada kata sepakat akan firman Tuhan di dalam komunitas itu, kita akan melihat jawaban yang daripada Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Mari umat Tuhan, pada saat pagi hari ini ada hal yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita apa? Sepakat dengan firman Tuhan. Mari di dalam kehidupan kita, hari-hari kita yang akan kita jalani di tahun ini, tahun bersama dengan Tuhan, tahun bersepakat dengan firman Tuhan. Dan kita akan melihat ada Tuhan, ada mujizat. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini kami belajar, biarlah kami
bersepakat dengan firman-Mu. Ketika kami bersepakat dengan firman-Mu, kami akan melihat hal yang luar biasa. Yang sakit Tuhan akan nyatakan kesembuhan. Yang di dalam pergumulan Tuhan akan nyatakan jawaban. Terlebih pada saat pagi hari ini Tuhan, jika ada umat-Mu ya Tuhan Yesus yang sedang menunggu jawaban yang daripada Engkau, biarlah bersepakat dengan firman-Mu dan melihat pada hari ini mujizat Allah dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang daripada Engkau. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, jalan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami peralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.